Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur akan membahas tentang dua materi, yaitu yang pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, dan yang kedua yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Berikut adalah nama anggota kelompok kami dari kelas 12 MIPA 7. Yang pertama yaitu Surya Satria Ade Perdana, absen 25. Yang kedua yaitu Susi Rohana, saya sendiri absen 26. Yang ketiga yaitu Syafa Adinda Agnesia, absen 27. Pembahasan yang pertama yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama, Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlaku kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan pada masa Orde Lama sendiri, ada 3 kabinet kerja. Yang pertama yaitu Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua yaitu Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat yang jabatannya diangkat menjadi menteri, seperti Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung. Yang ketiga yaitu Menteri-Menteri Muda sebanyak 60 orang. Pada masa periode ini, Presiden Soekarno memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu sangatlah mengecewakan. Hal ini membuat Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pimpinan besar revolusi. Pada masa Orde Lama terdapat penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikan dengan membentuk DPR gotong royong. Yang kedua yaitu membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga yaitu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Dan yang keempat adalah membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu terjadinya pemerasan dalam Pancasila. Pancasila diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila. Kemudian diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila ini yang dimaksud dengan Nasakom. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam menunjukkan unsur pimpinan DPRD. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1956 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Dan yang pembahasan yang kedua akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Surya Satria Ade Perdana. Dan di sini saya akan membahas Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1996 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kepemimpinan tersebut bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Tesis dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu, dan jika hal tersebut terjadi, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996
telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana atau KB. 4. Suksesnya memerangi buta huruf. Kita masuk ke dalam kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Yang kedua, bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana kedudukan lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik. Yang ketiga atau yang terakhir, bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatannya memberi peluang terjadinya praktik KKN. Dalam pemerintahan, supremasi hukum tidak dapat ditegaskan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingannya. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Akibat penyimpangan pada masa Orde Baru, segala penyimpangan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjebak pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah mengakibatkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Nah, itulah penjelasan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Jika kalian kurang paham, bisa kalian putar kembali videonya. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.